Selamat datang lagi di channel Belajar Bahasa Bali, tempat belajar bahasa dan aksara Bali. Di video ini, kita akan kembali belajar menulis aksara Bali. Nah, jika di video sebelumnya kita sudah belajar tentang 18 aksara Reastre. Nah, ini bisa kalian lihat dari aksara H, yang ini H, nah sampai dengan yang terakhir adalah nya. Nah, bunyi dari 18 aksara Reastre ini adalah A di belakangnya. Misalnya ini H, na, ca. Nah, semua bunyinya A. Bagaimana cara mengubah bunyinya dari misalnya ini yang nomor 2 kan ada na. Kita ingin mengubahnya menjadi bunyinya ni atau nu atau no. Nah, caranya adalah kita harus belajar pengangge suara. Nah, di video kali inilah kita akan belajar pengangge suara tersebut. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, aksara atau pengangge suara itu berbeda dengan aksara suara. Ya, jangan sampai keliru. Kalau pengangge suara itu ada ulu, suku, pepet, taleng, taleng tedong. Nah, kalau aksara suara itu akare, ikare, ukare, nah lain lagi. Nanti kita akan pelajari di channel ini juga. Nah, pengangge suara itu fungsinya adalah untuk mengubah suara atau bunyi. Seperti yang sebelumnya saya bilang, misalnya ada na, kita mau ubah jadi nu atau ni. Nah, kita perlu pengangge suara. Nah, pengangge suara ini ada 6, yaitu I, U, E, O, E. Nah, itu. Kalau A, tidak perlu lagi membuat pengangge suaranya, karena sudah semuanya bersuara A. Oke, yang pertama kita akan membuat I terlebih dahulu. I itu pengangge suaranya namanya ulu. Nah, letaknya itu di atas. Kenapa di atas kotak? Nah, kalau kalian mengikuti video ini dari yang pertama, kalian tahu kalau ini satu kotak segini. Nah, di bawah sini ini adalah aksara, misalnya aksara H. Nah, maka ulunya ini untuk bersuara I letaknya di atas kotaknya ini. Seperti itu. Nah, caranya ini diperhatikan. Ini anggap aksaranya ada di bawahnya, kemudian ulunya ini namanya ulu untuk suara I. Namanya ulu. Kemudian yang kedua ada namanya suku. Nah, suku ini fungsinya untuk membuat suaranya menjadi U. Nah, letaknya misalnya ini aksaranya, letaknya di bawahnya. Ini untuk suara U, namanya suku. Sebentar kita akan mencoba atau buat contohnya. Kemudian yang ketiga namanya taleng. Taleng ini untuk suara E. Nanti letaknya di sini. Ini adalah aksaranya di sini. Ini suaranya E ya. Ingat yang ada coret di atasnya bunyinya E. Namanya taleng. Kemudian ada namanya taleng tedong. Nah, talengnya sama dengan yang ini, tapi ada tambahannya. Di belakangnya ada tedongnya. Nah, ini untuk suara O. Namanya taleng tedong. Kemudian yang terakhir adalah pepet untuk suara E. Nah, letaknya adalah sama seperti ulu. Nah, ini sama bentuknya di atas. Karena posisinya nanti di atas. Nah, seperti ini. Ini suaranya E. Nah, ingat ini jangan sampai tertukar antara E dan E. Yang ini untuk E, bisa kalian lihat E. Ini untuk E. Namanya pepet. Pepet. Nah, ini sudah
kalian paham. Nah, sekarang kita ke contohnya. Misalnya ada kata meli. Nah, kita kan masih ingat aksara reastrenya. Kita buat dulu aksara ma. Contoh kata meli. Nah, ini diperhatikan ada me dan li. Ini awalnya adalah dari aksara ma. Kita buat di sini. Nah, me, ini kan bunyinya ma. Nah, kita cari yang bunyinya e mana? Yang bunyinya e itu di sini. Kita tambahkan ini. Kita bawa ke sini. Nah, letaknya di mana? Letaknya di atasnya. Nah, di sini. Nah, ini sudah berubah dari a. Ya, ini tidak lagi a bunyinya, tapi sudah berubah menjadi e. Sudah jadi me. Kemudian li. Nah, kita buat lagi aksara la dulu. Aksara la. Nah, ini bunyinya la. Biar mau bersuara i, kita cari i-nya. I-nya ada di sini. Letaknya di mana? Letaknya adalah di atas dari aksara. Nah, ini kita buat di sini di tengah-tengahnya. Nah, seperti ini. Ini sudah berubah, ini dari a jadi i. Nah, jadi meli. Seperti inilah tulisan untuk kata meli. Nah, udah paham atau belum? Kita coba lagi kata yang lain. Misalnya ada kata yang gampang-gampang saja. Misalnya ada kata yang menggunakan suku. Misalnya tunu. Nah, sebagai contoh tunu, kita gunakan kata tunu. Tunu. Nah, saya buat agak panjang di sini. Kita buat dulu kata atau aksara ta. Nah, ini bacaannya kan ta. Biar mau bersuara u, kita cari suku. Ini namanya suku. Ini dia. Penganggis suara u namanya suku. Kita bawa ke sini. Letaknya di mana? Di bawah aksara ini. Ingat, ini di bawah aksara. Titik-titiknya ini adalah aksaranya. Berarti di bawah aksara di sini dia. Nah, sudah. Sekarang nu-nya ini sudah bersuara tu. Untuk nu, kita buat lagi di sini di sebelahnya. Nah, ini bacaannya masih na, tuna. Sementara yang disuruh adalah tunu. Kita cari u lagi. Nah, u-nya ada di sini lagi sama dengan yang di sini. Ini sama. Kita buat di bawah aksara. Nah, ini sudah jadi kata tunu. Nah, sebenarnya sangat gampang sekali jika kalian mengikuti dengan serius. Bisa juga kalian buat kata-kata yang lain. Nah, jika ini sudah dipahami, jadi kalian sekarang sudah bisa aksara reastre, sudah juga bisa dengan menggunakan penganggis suara. Nah, itu bisa juga kalian menulis kata-kata yang lain. Nah, jadi kita belajar secara pelan-pelan saja, pelan tapi pasti. Nah, kan ada istilah seperti itu. Nah, untuk video kali ini sekian dulu. Penjelasannya nggak perlu terlalu panjang, yang penting paham. Nah, untuk video kali ini sekian dulu. Jangan lupa subscribe channel ini, like jika kalian suka. Kalau nggak suka, mending kalian komen aja di mana yang nggak suka, jangan di dislike ya. Share video ini jika kalian rasa video ini perlu untuk dibagikan kepada orang lain. Kemudian jika ada pertanyaan silakan sampaikan di kolom komentar. Nanti kita diskusi sama-sama di sana. Nah, sekian dulu, sampai jumpa dan terima kasih.